Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Bersyukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk datang bersama-sama beribadah kepadanya. Puji Tuhan kalau kita tetap dapat merasakan Tuhan menyertai kehidupan kita. Biarlah kita diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang datang daripada Tuhan saja. Kita akan menyediakan waktu benar-benar ke depan ini untuk Tuhan saja. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Untuk ibadah ini, biarlah kita dengan segala sikap hormat dan kesungguhan hati datang pada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan bersaat teduh. Saya akan membacakan kitab Mazmur 97 ayat 10b sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 97 ayat 10b sampai 12. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari saudara semua, saya mengajak kita semua menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah. Mari kita semua datang pada Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan saja. Tuhan yang kami muliakan, Engkau Maha Kudus. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Pagi ini kami datang ya Bapa untuk beribadah bersama. Mohon Tuhan pimpin ibadah online ini, supaya jaringan internet dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap kami, setiap pribadi boleh datang dengan kerinduan akan hadirat Tuhan. Kami mau menikmati ibadah ini. Biarlah Roh Kudus menjamah kami,
memberi penghiburan, memberi pengertian dan kekuatan untuk memelihara iman kami pada Tuhan. Layakkanlah kami, Bapa, dimanapun kami berada saat ini. Berkati kami semua melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama dengan umat kudus Allah sepanjang abad, mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Berilah Hormat dan Berilah Hormat Padaku. Hormat diberi. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan saja. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa, tapi sebelumnya saya akan membacakan kitab Kolose 1 ayat 13 dan 14.
Kolose 1 ayat 13 dan 14, demikian bunyinya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Mari saudara, kita akan tunduk kepala, kita berdoa untuk pengakuan dosa. Bapa yang Maha Kasih, bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus-menerus dinyatakan dalam hidup kami. Sebenarnya kami tidak layak datang di hadapan Tuhan, sebab kami manusia berdosa, sering mendukakan hati Tuhan, terkadang mengabaikan Tuhan dengan melakukan hal-hal sekendak hati kami, dengan memuaskan diri sendiri. Mungkin juga kami kurang mengasihi sesama. Ampuni kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni jika kami kurang percaya dengan sungguh pada Tuhan. Mungkin kami ragu ataupun takut. Tuhan, teruslah membimbing kami, supaya kami dapat belajar dan terus belajar mentaati firman Tuhan, dan berusaha untuk lebih mengenal Tuhan, lebih beriman pada Tuhan, lebih mendahulukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Mazmur. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Saudara, ayat-ayat yang barusan kita baca ini demikian indah. Betapa kita mesti bersyukur kepada Allah Bapa kita yang memelihara kita, yang melindungi dan memberkati kita. Dia adalah Allah yang setia. Kita nyanyikan lagu Besar Setiamu. Besarlah kasih-Mu, beri
dapat merasakan kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin beberapa pokok doa syafaat ini tentang COVID varian baru, tentang musim arus mudik dan balik juga kita doakan tentang kebersamaan dalam keluarga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, tempat kami menaruh segala harap. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda di beberapa negara, termasuk di Indonesia ini. Bahkan kami mendengar adanya beberapa COVID varian baru, COVID jenis yang baru, yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya. Mohon tuntunan Tuhan agar tim medis diberikan kemampuan dan ketelitian dalam mendiagnosa dan menemukan obat yang tepat untuk mengatasi COVID varian-varian baru tersebut, supaya pandemi ini segera berlalu dan yang sakit dapat segera sembuh. Tuhan, saat liburan ini banyak orang yang memanfaatkan untuk mudik. Meski pemerintah sudah mencegahnya, tetapi beberapa orang tetap memanfaatkan untuk bertemu dengan keluarga. Tuhan, tolonglah agar arus mudik boleh berjalan dengan baik juga aman. Dalam perjalanan mereka boleh terhindar dari kecelakaan. Tolong juga saat berlangsungnya arus balik, kiranya para pemudik tetap waspada dan menjaga serta memperhatikan protokol kesehatan, baik di jalan maupun di tempat tujuan mereka, sehingga yang terjangkit COVID-19 tidak semakin banyak lagi. Tolonglah hal ini Tuhan. Tuhan, kami juga naikkan doa untuk momen libur Lebaran ini. Biarlah tiap-tiap anggota keluarga dapat membina kebersamaan lebih erat lagi di dalam keluarga. Satu dengan yang lain dapat menumbuhkan sikap saling mencintai dan saling menghargai. Juga mereka boleh saling membantu. Semua dapat hidup rukun serta dapat menghadirkan Tuhan di dalam pertemuan keluarga, di dalam sharing keluarga. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pada hari Kamis yang lalu kita sudah bersama-sama mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada saat yang lalu, murid-murid merasakan kehilangan Yesus yang naik ke surga. Tetapi Tuhan menghadirkan Roh Kudus dan sampai pada saat ini kita bisa merasakannya. Biarlah kita memohon Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari, memimpin kita, menolong kita di dalam menjalani hidup kita. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kepada kita jalan yang terbaik sehingga kita tidak tersesat. Mari saudara, kita akan bersama-sama memohon hal tersebut melalui pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus.
dan dilanjutkan dengan lagu Kudus, Kudus Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri mana, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri mana, Yesus namanya. Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyi lagu Buatlah Jalan-Mu dalam Saya terlebih dahulu. Nanti waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hadi. Buatlah jalan-Mu dalam saya, Tuhan.
selanjutnya pada Bapak Pendeta Hadi. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, berkatilah dengan limpah. Baik yang mendengar juga yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai 26. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama mulai ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu
mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan baik dalam hati dan melakukannya. Pada hari ini, firman Tuhan diberi tema Matias dipilih menggantikan Yudas. Matias dipilih menggantikan Yudas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di beberapa denominasi gereja memiliki tradisi, yaitu setelah kita memperingati perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai sebelum hari peraya Pentakosta, gereja-gereja itu biasanya mengadakan persekutuan doa khusus yang lebih dikenal dengan doa 10 hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada beberapa hal yang penting yang dicatat di dalam Alkitab ini, khususnya tentang murid-murid Yesus. Mereka semua mentaati perintah Tuhan untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan itu. Mereka juga berdoa bersama-sama, dan yang tidak kalah pentingnya ialah melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Coba kita perhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, murid-murid Yesus tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi Alkitab mencatat mereka berkumpul di suatu tempat di mana mereka biasa berkumpul. Bisa saja mereka ada yang berasal dari luar kota, atau mempunyai kepentingan ingin pergi ke luar kota. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah pernah berfirman, jangan meninggalkan Yerusalem, mereka ingat pesan itu, dan mereka tetap tinggal di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar sesuatu yang penting, yaitu kebiasaan baik untuk mentaati firman Tuhan. Ini merupakan suatu kebiasaan yang sangat baik. Coba kita perhatikan baik-baik kehidupan bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama. Begitu mereka taat pada firman Tuhan, hidup mereka diberkati dengan berlimpah-limpah, diberkati dengan sangat banyak. Hidup mereka sepertinya tidak kekurangan. Di saat yang lain, ketika mereka tidak taat pada firman Tuhan, mereka berdosa dan melanggar perintah-perintah Tuhan. Saat itu, mereka diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, bahkan mengalami kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu, murid-murid begitu taat pada firman Tuhan. Begitu Tuhan mengatakan jangan meninggalkan Yerusalem, apapun yang terjadi, kepentingan apapun yang dimiliki oleh murid-murid waktu itu, mereka semua tinggalkan. Mereka fokus pada mentaati firman Tuhan, yaitu untuk tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadikan ketaatan pada firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Ya, walaupun kita harus mengorbankan kepentingan kita, tetapi ingatlah, kalau kita mengutamakan firman Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan memberkati kita semua. Mereka waktu itu berkumpul dengan satu tujuan yang baik, yaitu untuk berdoa bersama. Sekali lagi, berdoa bersama, berkumpul di satu tempat. Meskipun doa itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja oleh siapa saja yang ingin berdoa, tetapi mereka lebih memilih berdoa bersama-sama, berdoa berkumpul di suatu tempat. Doa bersama dalam satu komunitas sebenarnya tidak bisa digantikan dengan doa masing-masing. Saudara-saudara, ini perlu dicatat dan ini merupakan suatu hal yang penting dalam hidup kebersamaan kita. Sekalipun mereka bisa beralasan, lebih baik saya berdoa sendiri, tapi itu tidak dipraktekkan. Mereka lebih suka untuk berkumpul bersama. Jadi menyatukan doa dalam persekutuan mereka. Dan kita bisa melihat kalau kita melakukan doa bersama itu seringkali bisa membuat perubahan yang besar yang terjadi dalam kehidupan gereja dan juga kehidupan pribadi-pribadi yang ikut dalam kelompok doa bersama itu. Mereka melakukannya setiap hari. Tidak tahu harus menunggu sampai kapan, tetapi yang dilakukan oleh mereka, mereka berkumpul bersama-sama, berdoa setiap hari. Walaupun tidak tahu sampai kapan, mereka melakukannya dengan konsisten. Tetap berdoa untuk menantikan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus tidak lama lagi. Tetapi tidak diberitahukan sampai kapan menunggunya. Inilah yang menarik. Ya, Tuhan mengatakan tidak lama lagi akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan waktunya tidak ditentukan. Tetapi mereka bersedia menunggu dan menunggu. Mereka melakukan doa bersama dengan sehati, dengan tekun. Tuhan juga memerintahkan kepada gerejanya saat ini untuk berdoa. Berdoa bersama, berdoa senantiasa. Misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Di dalam Matius 26 ayat 41, Matius 26 ayat 41, di sana ditulis, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dengan jelas kita tahu bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita berdoa senantiasa. Tapi pertanyaan yang muncul, berapa banyak orang yang suka berdoa? Memang menarik, sebuah riset yang mengatakan bahwa orang yang berdoa di dalam gereja itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang yang datang ke gereja itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu ketika penelitian dilakukan, hasilnya sangat memprihatinkan. Hanya 2-4% saja orang yang suka berdoa dalam gereja. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan kalau di gereja kita persekutuan doanya masih juga diikuti oleh anggota-anggota jemaat yang setia. Kita perlu menambahkan jumlah-jumlah itu supaya kita semua bila perlu menjadi orang yang suka berdoa. Berapa banyak orang yang suka
pelayanan doa khusus. Pelayanannya itu mendoakan untuk gereja, mendoakan untuk jemaat, mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, mendoakan untuk kepentingan, untuk pengabaran Injil, dan mendoakan untuk hal-hal yang lain. Kalau seandainya di gereja kita dibuat seksi doa, satu pelayanan khusus berdoa di gereja kita, berapa banyak yang bersedia untuk ikut? Memang doa seringkali tidak kelihatan. Memang doa seringkali berbeda dengan pelayanan menyanyi dengan suara yang merdu, vokal grup dengan suara yang kompak dan bagus. Setelah selesai orang memberi tepuk tangan, setelah selesai orang berterima kasih, lagunya bagus. Tetapi untuk doa seringkali tidak dilihat, tidak diberi tepuk tangan, tidak mendapatkan apresiasi. Saudara-saudara, tetapi ingat baik-baik, pelayan doa itu seringkali sangat menentukan pertumbuhan sebuah gereja. Perhatikanlah baik-baik, gereja-gereja yang bertumbuh adalah gereja-gereja yang juga berdoa. Saya teringat pada waktu Yosua berperang melawan orang Amalek. Musa naik ke gunung untuk mendoakan agar Yosua memenangkan orang Amalek, yaitu dengan mengangkat tongkatnya ke atas. Yang menarik, pada waktu tongkat Musa diangkat, kelihatanlah bangsa Israel itu memenangkan peperangan itu. Tetapi begitu turun, bangsa Israel dipukul mundur. Ini terjadi berkali-kali. Namun tangan Musa juga akhirnya lelah. Maka muncullah dua orang pendukung, Harun dan Hur, yang waktu itu membantu mengangkat Musa, menyediakan batu untuk sandaran supaya tongkat itu tetap di atas. Akhirnya orang Israel memenangkan peperangan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa sedemikian besar manfaatnya bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Belajarlah dari murid-murid itu, yaitu berdoa bersama-sama. Saudara, mereka juga melakukan hal-hal yang baik. Pada waktu menantikan janji Bapa itu, mereka tidak hanya bengong nunggu sampai kapan janji itu akan terpenuhi. Tetapi selain berkumpul bersama, selain berdoa dengan sungguh-sungguh dan sehati, tapi mereka juga melakukan hal-hal yang baik. Nah, salah satu kegiatan baik yang dilakukan oleh mereka ialah memilih seorang murid untuk menggantikan Yudas yang sudah meninggal. Ini dikerjakan bukan di waktu-waktu yang lain, tetapi justru pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka menggunakan waktu itu dengan baik untuk berdoa, untuk taat pada firman Tuhan, dan juga memilih pengganti Yudas yang sudah meninggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah beberapa hal yang penting yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama ini mengenai jumlah rasul, ya, jumlah rasul. Ada beberapa penafsir yang menekankan pentingnya angka 12. Seperti murid yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus, 12 orang. Tuhan Yesus yang menetapkan. Dari 1, dari 2, 4 dan seterusnya sampai 12, setelah itu berhenti. Tuhan tidak menambahkan lagi. Nah, rupa-rupanya penafsir Alkitab mengemukakan pendapatnya bahwa angka 12 itu merupakan angka yang penting dan khusus. Jadi, kalau para rasul, murid Yesus itu 12 orang dan satunya meninggal, si Yudas itu, murid juga perlu digenapi jumlahnya menjadi 12 kembali.
Angka 12 juga merupakan lambang dari suku Israel. Jumlahnya 12. Angka 12 digunakan lebih dari 180 bagian dalam Alkitab. Jadi para penafsir ini mengingatkan 12 itu sebagai suatu angka yang penting. Tetapi kalau kita memperhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 23, Petrus mengatakan demikian. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang lagi. Karena ada seorang yang sudah meninggal, sekarang harus ditambahkan lagi. Jadi ini bukan hanya sekadar jumlahnya 12, tetapi Petrus memiliki alasan sendiri untuk menambahkan jumlah murid yang waktu itu hanya 11 orang. Waktu itu murid-murid setelah melihat Yesus bangkit, bahkan setelah menyaksikan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus hidup, mereka begitu bersemangat dalam pelayanan. Bisa saja setelah mereka melihat Yesus bangkit dari kematian, semangatnya dibangunkan kembali dan mereka berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi kalau hanya dengan 11 orang saja sepertinya kurang. Oleh sebab itu Petrus meminta harus ditambahkan kepada kami. Sekali lagi, ditambahkan kepada kami jumlah yang berkurang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Petrus memiliki alasan sendiri untuk pergi ke seluruh dunia, diperlukan banyak orang. Kalau kurang, segera ditambahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengingatkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bisa saja karena satu alasan tertentu terjadi kekosongan dalam sebuah pelayanan. Bisa saja pejabatnya atau pelaksananya bisa saja mengalami kekosongan. Seharusnya tidak boleh dibiarkan kalau hal ini terjadi. Apalagi kalau kekosongan itu menyebabkan pekerjaan Tuhan akhirnya terhambat dan tidak maju, atau jalan di tempat tidak berkembang karena kekosongan pejabat atau pelaksana itu. Marilah kita ingat apa yang dilakukan oleh Petrus. Begitu Yudas pergi, dia ingat, tambahkan kepada kami. Jangan sampai pekerjaan Tuhan yang tadinya berjalan dengan baik dengan 12 orang murid itu akhirnya terhambat. Kita memang tidak boleh membiarkannya. Ikutilah teladan Petrus waktu itu. Segeralah mencari pengganti agar pekerjaan Tuhan itu tidak terlantar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya jumlah 12 murid dipertahankan. Satu meninggal, Petrus mengusulkan agar ditambahkan kepada mereka seorang lagi. Ayat-ayat ini yang menarik juga mencatat proses pemilihan Matias. Tidak asal-asalan, coba perhatikan. Proses pemilihan Matias ini digumulkan atau didoakan lebih dahulu. Saudara-saudara, dalam doa bersama-sama yang sudah disebutkan tadi, yang dilakukan oleh murid-murid waktu itu di tempat yang khusus. Mula-mula hanya 11 murid disertai dengan saudara-saudara Yesus. Tapi makin hari jumlah yang berdoa itu makin banyak. Pada waktu mereka sedang begitu kusyuk berdoa, Tuhan memberikan hikmat khusus kepada Petrus, yaitu pentingnya seorang pengganti Yudas. Nah,
Inilah yang perlu kita garis bawahi. Karena di dalam ayat yang kita baca tadi, pada waktu mereka berdoa, berdirilah Petrus, kemudian mengungkapkan isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, yang mengatakan bahwa perlu diganti, ya, perlu dicarikan seorang pengganti. Hal ini mengajar kepada kita semua tentang pentingnya doa bersama. Kalau kita berdoa bersama, seringkali Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban, termasuk pada waktu itu menginspirasi Petrus untuk mengingatkan, cari pengganti Yudas ini, jangan dibiarkan kosong, dan jangan dibiarkan pekerjaan Tuhan akhirnya terhambat. Saudara-saudara, cukup banyak orang Kristen yang belum terbiasa berdoa bersama. Bahkan untuk hal-hal yang penting pun ada orang-orang tertentu yang belum terbiasa untuk mendoakan lebih dulu. Seringkali untuk memutuskan hal-hal yang penting, untuk melakukan perkara-perkara yang besar, lupa bahwa kita perlu mendoakan dulu, didoakan dulu. Tetapi banyak orang yang tanpa berdoa memilih, tanpa berdoa memutuskan sesuatu, tanpa berdoa mengerjakan pekerjaan ini, pekerjaan itu, yang seharusnya didoakan lebih dahulu. Sehingga seringkali terjadi salah pilih atau salah memutuskan. Mereka menyesal. Marilah kita ingat pada waktu proses pemilihan pengganti Yudas, ingat mereka dalam suasana berdoa. Pada waktu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh itu, Tuhan memberikan hikmat secara khusus kepada Petrus, dan proses pemilihan itu dimulai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita coba mengerti siapa Yudas Iskariot itu. Yudas atau yang disebut dengan Yudas Iskariot itu berarti yang cukup mulia, yaitu terpujilah Allah. Yudas dari Keriot, ya, Yudas dari sebuah daerah yang bernama Keriot. Yudas adalah anak Simon Iskariot yang dipercaya oleh Tuhan Yesus sebagai bendahara. Perhatikan baik-baik, Tuhan memilih Yudas untuk dipercayai jabatan yang cukup penting dalam komunitas murid-murid waktu itu, yaitu sebagai bendahara. Sejak awal pasti Tuhan Yesus tahu watak Yudas yang korup. Tetapi Tuhan tetap memilihnya sebagai rasul, sebagai muridnya, sekaligus mendapatkan jabatan khusus, yaitu sebagai bendahara. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa sudah tahu sejak awalnya dia adalah seorang yang korup, kok masih dipilih, masih dipercaya jabatan yang penting lagi, bendahara? Mengapa bukan Matius saja yang punya pengalaman dalam hal keuangan? Kita tahu Matius disebut dengan Lewi juga, dia kepala pemungut cukai. Dia sudah mengerti benar kalau mengelola keuangan karena dia kepala pemungut cukai. Kenapa tidak Matius yang dipilih, tetapi justru Yudas yang dipercaya sebagai seorang bendaharawan? Saudara-saudara, hanya Tuhan yang tahu. Tuhanlah yang tahu dengan pasti, dan Tuhan mempunyai harapan bahwa Yudas dapat bertobat melalui pelayanannya. Itu harapan Tuhan. Hal ini bukankah berlaku juga bagi kita pada waktu Tuhan memanggil kita untuk ikut serta dalam sebuah pelayanan? Pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, bukankah kita bukan orang yang sempurna? Kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tuhan tahu persis siapa kita dan bagaimana kita. Tuhan
tetap menyertakan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, agar kita dapat bertumbuh makin baik, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, dan kita melakukan pertobatan-pertobatan yang berarti, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan kita, apapun yang kita layani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita introspeksi diri kita. Walaupun kita tidak sempurna, walaupun kita punya kekurangan, Tuhan tetap mempercayakan pelayanan yang mulia itu kepada kita. Hargailah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kepada Yudas pun Tuhan mengharapkan demikian, ya, mengharapkan adanya perubahan dengan dipercaya. Tetapi sejarah mencatat lain. Yudas tidak bertobat, malah dia mati dengan cara yang mengenaskan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 dikatakan, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ada penafsir yang mengatakan, dengan hasil menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak itu, uangnya diserahkan kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, tetapi mereka tidak menerima, dan dibelikan sebuah tanah. Dan tanah itulah yang dipakai untuk menguburkan Yudas pada waktu Yudas meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Yudas yang tadinya diharapkan ada kemajuan, tetapi yang terjadi sebaliknya. Dia mengalami kemunduran karena kehilangan nilai luhur dan panggilan ilahinya tidak begitu dihiraukan. Dari ketulusan hati, tanpa pamrih, sekarang berubah dalam pelayanannya itu menjadi licik dan munafik. Fokusnya bukan kepada pelayanan kerasulan itu, tetapi lebih kepada kedagingannya. Bukan lagi pada pelayanannya, tetapi berubah menjadi keuntungan pribadi yang lebih diutamakan. Inilah figur Yudas. Oleh sebab itu, di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ini, marilah kita belajar agar kita masing-masing tidak sama seperti Yudas. Dalam pelayanan kita masing-masing, kita ingat betapa pentingnya ketulusan itu. Dengan menjaga ketulusan hati kita dalam pelayanan, diharapkan kita terjaga, jangan sampai jatuh seperti yang dialami oleh Yudas. Itu mengenai Yudas. Yudas meninggal dan perlu diganti. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, siapakah Matias itu? Matias dalam bahasa Ibrani itu berarti pemberian Allah. Pemberian Allah. Memang nama Matias itu baru muncul dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebelumnya nama Matias itu tidak disebut-sebut. Tetapi menurut Rasul Petrus, Matias telah hadir saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis hingga Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matias ini merupakan sosok yang memadai untuk menjadi pengganti Yudas, yaitu untuk menjadi rasul dan murid Yesus. Matias itu menjadi saksi hidup pada waktu Yesus saat itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia juga menjadi saksi hidup bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit sampai kenaikannya ke surga. Matius masuk dalam kerumunan orang yang termasuk murid-murid
yang tidak dicatat sebelumnya di dalam Alkitab. Namun, menurut Petrus, dari ayat yang kita baca tadi, Matias termasuk salah satu di antaranya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matias ini adalah pengikut Kristus yang setia, yang sederhana, namanya jarang disebutkan, tetapi karyanya, buah pelayanannya itu dapat menjadi kesaksian yang hidup melalui kisah-kisah tradisi. Tradisi menyebutkan bahwa ia adalah seorang martir di Ethiopia dan wafat sekitar tahun 80. Saudara-saudara, tidak mengherankan jika dari 120 orang yang waktu itu berkumpul, khususnya di dalam ayat 15 kalau kita baca, ada kira-kira 120 orang, hanya muncul dua nama, Yustus dan Matias. Dan yang terpilih adalah Matias. Saudara-saudara, inilah sesuatu hal yang menarik. Dari sekian banyak, dari ratusan orang, untuk mendapatkan satu orang pengganti. Tentu murid-murid yang lain mulai memilih. Dan mendoakan. Sampai akhirnya terdapat dua orang, Yustus dan Matias. Yang menarik saat proses pemilihan itu berlangsung, mereka semuanya dalam suasana sedang berdoa bersama. Dan pada waktu menentukan syarat sebagai murid atau rasul, pada waktu mengusulkan, mendoakan dengan kesungguhan hati itu, akhirnya mereka membuang undi. Dan Matiaslah yang kena undi terpilih sebagai pengganti Yudas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai membuang undi, ini merupakan hal yang biasa dilakukan di dalam Perjanjian Lama, khususnya digunakan oleh para imam atau imam agung untuk bertanya kepada Allah untuk hal-hal yang sangat penting. Praktek membuang undi ini disebutkan 70 kali dalam Perjanjian Lama dan 7 kali dalam Perjanjian Baru. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 26 ini yang terakhir. Sebetulnya membuang undi itu bisa saja sah asal dilakukan dengan hati-hati dan tidak bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Namun kalau kita perhatikan baik-baik dalam Perjanjian Baru tidak mengajar lagi untuk membuang undi untuk mengetahui kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya ialah mengapa? Karena sudah ada firman Tuhan. Karena sudah ada Roh Kudus. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dengan baik, dengan pimpinan Roh Kudus, tentu kita akan mudah mengerti kehendak Tuhan, khususnya untuk memutuskan hal-hal yang penting. Firman Tuhan itu sudah diberikan kepada kita secara lengkap. Mencari kehendak Allah saat ini tentunya sudah cukup dengan firman Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin kita, khususnya dalam pergumulan doa-doa kita dan kehidupan kita yang kudus. Saudara-saudara, hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang peka terhadap kehendak Tuhan. Ya, kalau kita sudah mempunyai relasi yang baik, kita tahu persis kehendak Tuhan itu yang mana, yang seperti apa. Khususnya pada waktu kita sedang bingung milih A atau B. Tetapi kalau makin kita mendekatkan diri pada Tuhan, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita, yang A atau yang B. Atau kalau kita membaca firman Tuhan dengan baik-baik, kita akhirnya tahu persis mana yang lebih dikehendaki Tuhan dalam pilihan-pilihan kita itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menjadi mudah untuk mengerti kehendak Tuhan itu yang mana. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bertanya, apakah kita bisa tahu persis kehendak Tuhan?
Nah, itu tergantung dari relasi kita. Saya ingat pada waktu saya masih kuliah, saya membantu seorang pendeta di sebuah gereja yang mempunyai cukup banyak pos PI. Mungkin sekitar 5 atau 6, saya lupa. Masing-masing pos PI itu ada pemimpinnya. Ada pendeta-pendeta juga yang memimpin pos-pos PI itu. Juga pendeta itu mempunyai sebuah yayasan, karyawannya ada beberapa orang. Tiap pagi jam 8 pagi dikumpulkan untuk berdoa bersama sambil membaca firman Tuhan. Setelah membaca satu pasal dan berdoa, kami semua bubar untuk ke pos masing-masing dan pelayanan dan tugas masing-masing. Yang ingin saya ceritakan adalah anak pendeta itu yang perempuan kira-kira umurnya 5 tahun. Saya biasa datang lebih dahulu dari teman-teman yang lain yang masuk dalam 8-9 orang itu. Berkali-kali anak perempuan yang masih kira-kira umur 5 tahun itu mengatakan, itu Om Ben yang datang. Maksudnya Om Benyamin yang datang. Tidak lama kemudian datanglah sebuah sepeda motor dan ternyata memang yang namanya Benyamin itu datang. Tidak lama kemudian itu Om A, Om ini, Om itu. Dan ternyata semuanya tepat. Besoknya saya menunggu lagi dan ternyata berbuat perkara yang sama. Menebak dengan tepat siapa yang akan datang. Akhirnya saya penasaran, apakah dia punya karunia khusus atau kenapa dengan anak ini kok begitu istimewa. Setelah berkali-kali ternyata saya tahu, anak ini mendengarkan suara sepeda motor masing-masing pekerja waktu itu. Memang sepeda motornya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang naik Vespa, ada yang pakai merek Honda, merek yang lain-lain, ada yang 4 taks atau 2 taks, itu suaranya pasti berbeda. Dan rupa-rupanya karena tiap hari mendengarkan suara sepeda motor yang berbeda-beda dan orangnya berbeda-beda, itulah yang menyebabkan si anak yang masih kecil ini tahu siapa yang datang dengan tepat. Saya ingin menyampaikan, kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan tahu mana yang Tuhan suka dan mana yang Tuhan tidak suka. Ingat baik-baik, ini hanya masalah relasi. Hanya masalah relasi. Semakin kita begitu akrab dengan Tuhan, kita pasti akan tahu maunya Tuhan itu apa untuk kita kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan doa kita dengan Tuhan, kita akan kehilangan kepekaan itu. Seringkali kita akan merasa kebingungan, bahkan kita selalu bertanya, mana kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau firman Tuhan seringkali kita baca, kita banyak berdoa, kita seringkali memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat kita makin hari makin peka akan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu pada waktu murid-murid berkumpul dan setelah kehilangan Yudas, Petrus mewakili teman-teman yang lain. Inilah kehendak Tuhan untuk memilih, dan pada waktu memilih pun dipimpin oleh Tuhan sehingga mendapat orang yang tepat dan memilihnya pun tidak salah. Bukankah ini yang kita harapkan dalam hidup kita, khususnya pada waktu kita sedang menentukan pilihan kita? Saudara-saudara, pada saat kita memperhatikan sebuah tema, Matias dipilih menggantikan Yudas,
kita juga dapat belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ingat baik-baik, kekosongan dalam sebuah pelayanan jangan dibiarkan. Segeralah mencari penggantinya. Jangan sampai menghambat pekerjaan Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan atau firman Tuhan itu dan rajinlah berdoa. Sehingga pada waktu kita sedang menggumulkan sesuatu, jadikan doa itu sebagai jalan keluar. Karena melalui doa itu merupakan sarana yang begitu ampuh untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah agar hidup kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan, khususnya dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami dapat mempelajari bagaimana murid-murid waktu itu memilih Matias menggantikan Yudas yang sudah meninggal. Banyak pelajaran yang dapat kami peroleh melalui firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus menerangkan kepada kami lebih lanjut apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk taat pada firman Tuhan. Ajarlah kepada kami untuk tetap suka berdoa. Dan ajarlah kami untuk bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita menyanyi lagu Tabur Pagi Hari. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malamlah tunggu datang hari pungutan mulia. Kita bawa gandum ke gudang Allah, gandum di gudang, gandum di gudang. Kita bawa gandum di gudang Allah, gandum di gudang, gandum di gudang. Kita bawa gandum di gudang Allah. Tabur waktu panas, tabur waktu hujan, janganlah takut biar ribut datanglah. Segera genaplah kerja, datang perhentian. Kita bawa gandum ke gudang Allah, gandum di gudang, gandum di gudang. Kita bawa gandum di gudang Allah, gandum di gudang, gandum di gudang. Kita bawa gandum di gudang Allah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami dan berkatilah kami semua. Kami berdoa untuk persembahan itu, kiranya Tuhan memakai supaya dapat memperlancar pekerjaan Tuhan. Dengarlah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan Nyawa Hidup Ya Tuhan.
hati. Pada Yesus aku beri segenap hidupku Tuhan, padamu ku serahkan, dalam darahnya yang terindah, segenap hidupku tersucilah, segenap jiwa ragaku milikmu, kini sampai selamanya. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Amin.